Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, namaku Rika Deska Nur Aini dengan NIM B02230066 dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret. Di sini aku akan memaparkan tentang hikayat Hang Tuah, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan signifikasi budaya serta historis yang terkandung dalam hikayat ini. So, selamat menonton guys. Pada zaman dahulu, dikenal seorang kesatria bernama Hang Tuah. Ia merupakan anak dari pasangan suami istri yang bernama Hang Mahmud dan Dang Merdu. Keluarga ini tinggal di rumah sederhana di pinggiran Sungai Duyong. Keluarga Hang Tuah kemudian pindah ke Bintan. Dan saat Hang Tuah berumur 10 tahun, ia pergi berlayar ke Laut Cina Selatan disertai 4 sahabatnya, yaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu. Disinilah mereka menunjukkan kehebatannya. Mereka berlima memang sudah menunjukkan keberanian dan kehebatannya sejak muda. Dalam perjalanan, mereka berkali-kali diganggu oleh gerombolan bajak laut. Tetapi, kelima pemuda itu selalu berhasil mengalahkan gerombolan bajak laut yang mengganggu perjalanan mereka. Kabar mengenai kehebatan 5 pemuda tersebut terdengar sampai ke telinga Bendahara Paduka Raja Bintan. Ia pun mengangkat mereka sebagai anak angkatnya karena pada satu waktu mereka berhasil menyelamatkan Bendahara Paduka Raja Bintan dari serangan bajak laut. Tuan Bendahara kemudian melaporkan kehebatan mereka kepada Sultan Mahmud Syah, Raja Malaka yang menjabat pada saat itu. Baginda Raja merasa takjub dan kagum sehingga mengangkat kelima orang itu sebagai penjaga di istana, dengan Hang Tuah sebagai pemimpinnya. Pada suatu hari, Raja Malaka dan prajurit terbaiknya, Hang Tuah dan kawan-kawan, pergi ke kerajaan Majapahit untuk melamar anak Raja Majapahit, yaitu Raden Galuh. Pada saat itu, di istana Majapahit terjadi sebuah kegaduhan yang disebabkan oleh Taming Sari. Ia adalah prajurit Majapahit yang sudah tua tetapi amat tangguh yang tiba-tiba mengamuk. Mengetahui keadaan itu, Hang Tuah tidak tinggal diam. Ia kemudian menghadang Taming Sari dan terlibat sebuah pertarungan dengannya. Akhirnya, Hang Tuah berhasil mengalahkannya. Hang Tuah kemudian diberi gelar Laksamana dan dihadiahi keris Taming Sari. Ia juga menjabat sebagai pejabat penting di Malaka. Hang Tuah menjadi laksamana yang amat setia, amat disayang, serta amat dipercaya raja. Hal itu kemudian menimbulkan rasa iri pada Patih Karmawijaya, sehingga ia pun menyebar fitnah. Baginda Raja pun mempercayai fitnah tersebut, dan ia merasa marah, lalu mengusir Hang Tuah dengan tuduhan bahwa ia telah melakukan zina. Hang Tuah yang difitnah seperti itu pun segera pergi meninggalkan Malaka dan ia melakukan perjalanan ke Indrapura. Suatu waktu di Indrapura, Hang Tuah kedatangan tamu dari Malaka yang memintanya untuk kembali ke kerajaan Malaka. Hang Tuah diminta untuk menjadi laksamana Malaka lagi. Ternyata Sultan yang menyuruh Tuan Bendahara untuk memulihkan Hang Tuah kembali ke Malaka. Suatu hari, Hang Tuah melakukan pelayaran ke negeri Cina. Di pelabuhan Cina, rombongannya berselisih paham dengan orang-orang dari Portugis. Dalam perjalanan pulang kembali ke Malaka, mereka diserang oleh Portugis. Tetapi, Hang Tuah dan pasukannya mampu mengatasi serangan mereka dan akhirnya mereka bisa kembali dengan selamat ke kerajaan Malaka. Sementara itu, Gubernur Portugis di Manila sangat marah mendengar laporan kekalahan dan memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke Selat Malaka sebagai balas dendam. Target utama dari penyerangan ini tentu saja adalah Hang Tuah. Pada saat itu,
Baginda Raja memerintahkan Hang Tuah untuk memimpin pasukan. Meski sakit, Hang Tuah tetap menyanggupi permintaan dari Baginda Raja dan ia pun pada akhirnya memimpin pasukan Malaka untuk melawan Portugis. Namun naas, sebuah peluru Meshu dari Portugis menghantam Hang Tuah yang kondisinya sudah tidak bugar lagi. Hang Tuah pun kemudian terlempar sejauh 7 meter dan terjatuh ke laut. Beruntung, Hang Tuah berhasil diselamatkan. Akhirnya, peperangan berakhir tanpa ada pemenang dan tanpa ada yang kalah. Setelah sembuh, Hang Tuah tidak lagi menjabat sebagai Laksamana Malaka karena ia sudah merasa tubuhnya semakin tua dan ia sudah tidak mampu untuk memimpin Malaka. Hang Tuah pun menjalani hidupnya dengan menyepi di puncak Bukit Jugara di Malaka. Dari cerita tersebut, kita dapat mengambil nilai-nilai moral yang akan dijadikan sebagai pelajaran. Yang pertama adalah tentang kepahlawanan dan keberanian, kemudian kesetiaan dan pengabdian, kejujuran dan integritas, kebijaksanaan dan kepemimpinan, persahabatan dan solidaritas, ketabahan dan keteguhan hati, serta patriotisme. Kepahlawanan dan keberanian. Hang Tuah digambarkan sebagai seorang pahlawan yang berani dan tangguh. Ia selalu siap membela negara dan juga rajanya. Yang kedua adalah nilai tentang kesetiaan dan pengabdian. Kesetiaan Hang Tuah terhadap rajanya, yaitu Sultan Malaka, menjadi salah satu nilai utama dalam hikayat ini. Ia selalu setia menjalankan perintah rajanya bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Kejujuran dan integritas. Hang Tuah dikenal sebagai seorang yang jujur dan memiliki integritas tinggi. Ini menjadi teladan bagi pembaca dalam menjunjung tinggi sebuah nilai kebenaran. Kemudian ada nilai kebijaksanaan dan kepemimpinan. Dalam berbagai situasi, Hang Tuah menunjukkan kebijaksanaan dan kemampuan kepemimpinan yang tinggi, baik dalam strategi perang maupun dalam strategi diplomasi. Persahabatan dan solidaritas. Hubungan Hang Tuah dengan teman-temannya, terutama dengan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekyu, menggambarkan nilai persahabatan dan solidaritas yang sangat kuat. Kemudian ada nilai ketabahan dan keteguhan hati. Hang Tuah menghadapi banyak cobaan dan tantangan, namun ia selalu menunjukkan ketabahan dan keteguhan hati dalam menghadapi masalahnya. Yang terakhir ada nilai tentang patriotisme. Semangat cinta tanah air yang ditunjukkan oleh Hang Tuah dan para sahabatnya merupakan nilai penting yang ditanamkan dalam hikayat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikayat Hang Tuah yang tidak hanya sekedar cerita kepahlawanan, tetapi juga syarat dengan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang relevan hingga saat ini. Lalu ada signifikasi budaya dan historis dari cerita Hang Tuah. Hikayat Hang Tuah merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya dan moral yang dihargai dalam masyarakat Melayu. Selain itu, hikayat ini juga memberikan wawasan tentang sejarah dan budaya Kesultanan Malaka, salah satu kerajaan Melayu yang paling berpengaruh pada masanya. Kisah tentang hikayat Hang Tuah tidak hanya populer di Malaysia, tetapi juga di Indonesia, Brunei, dan juga Singapura, yang menjadikannya karya sastra yang penting dalam khazanah kebudayaan Nusantara.